Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Konsekuensi Menerima Anugerah. Kesalahan kebanyakan orang Kristen adalah ketika memahami bahwa hidup dalam kasih karunia atau anugerah berarti memperoleh berkat lahiriah atau berkat jasmani lebih berlimpah dibanding dengan orang di luar non-Kristen. Lebih berlimpah harta kekayaannya, lebih terhormat dalam kedudukan, pangkat, kekuasaan, dan dalam berbagai bidang lainnya. Padahal hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, maksudnya kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, yang artinya menjadi manusia yang dapat melakukan kehendak Bapa atau memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah secara ideal, sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah. Jadi untuk maksud itulah sejatinya Allah memberi kuasa kepada orang percaya supaya menjadi anak-anaknya, yang artinya diberi kesanggupan untuk dapat mengerti, melakukan kehendak Allah atau berkenan kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sedangkan kuasa yang disediakan oleh Tuhan adalah Roh Kudus, Injil atau firman Allah, serta penggarapan Allah, yang mana semuanya itu telah tersedia secara limpah dan tidak terbatas. Selain itu, Tuhan Yesus memberi diri untuk dikenal dan dijumpai sebagai guru agung yang berkenan berinteraksi dengan kita sehingga bisa membimbing kita kepada kesempurnaan, yaitu melalui Roh Kudus. Semua itu sangat berpotensi untuk dapat membuat kita berkenan kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dengan kata lain, melalui semua itu, kita orang Kristen bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia. Tetapi karena dampak teologi kemakmuran, kebanyakan orang Kristen fokusnya hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani serta bagaimana bisa menjalani hidup ini tanpa masalah atau bebas dari masalah yang dipandang dapat mengganggu apa yang mereka rasakan sebagai ketenangan. Bagi mereka, para penganut teologi kemakmuran, kalau berbicara mengenai kasih karunia, yang mereka pahami bahwa mereka sudah pasti masuk surga, sementara hidup di dunia ini diberkati dengan segala berkat jasmani dan memperoleh perlindungan Tuhan secara khusus. Dengan demikian, sejatinya kasih karunia itu atau anugerah itu telah dijadikan sesuatu yang murahan.
Itulah para penganut ajaran hypergrace yang melandaskan hidup mereka di atas pemahaman ini. Memang ada gereja-gereja yang menyatakan anti atau bukan penganut ajaran hypergrace. Tetapi dalam prakteknya, sesungguhnya mereka mengenakan ajaran-ajaran tersebut. Inilah yang membuat mereka tidak bisa mengerti maksud kasih karunia keselamatan itu diberikan. Mereka tidak berusaha untuk berkenan kepada Allah dan tidak berjuang untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Biasanya mereka berpikir bahwa mereka sudah memiliki keadaan yang berkenan di hadapan Allah karena Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi mereka. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa Yesus memikul dosa kita, dosa dunia, menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Itu berarti Yesus menanggung hukuman akibat dari dosa yang kita semua manusia lakukan. Semua hutang dosa kita dibayar. Tetapi ini yang penting, bukan berarti kita boleh berhutang lagi. Kita boleh berbuat dosa lagi. Begitu maksudnya. Alkitab menunjukkan bahwa kita berhutang bukan untuk hidup dalam daging atau berbuat dosa terus-menerus, tetapi hidup menurut roh. Artinya hidup kita harus ada dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah atau melakukan kehendak Bapa. Roma 8 ayat 12. Adapun setelah menerima pengampunan dosa, orang percaya harus berusaha berkenan kepada Allah. Itulah yang dimaksud, saudara. Jadi melakukan kehendak Allah Bapa atau hidup berkenan kepada Allah, seseorang harus benar-benar bisa melepaskan segala sesuatu seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengosongkan dirinya. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengosongkan diri artinya bersedia melepaskan semua yang kita pandang sebagai hak kita. Dengan demikian, orang percaya barulah bisa dikatakan memenuhi konsekuensi penebusan Kristus. Intinya, saudara, untuk dapat hidup dalam kasih karunia, untuk mengalami anugerah, orang Kristen harus berani melepaskan hidupnya. Sebab tanpa konsekuensi ini, kasih karunia tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Kasih karunia harus mengubah hidup seseorang. Dalam hal ini, yang menerima kasih karunia harus berani memberikan respon yang memadai untuk diubah. Itulah sejatinya yang dimaksudkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.